Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita menyaksikan suatu kejahatan, suatu kemaksiatan, suatu kezaliman yang terkadang tidak merugikan hanya satu orang dan bahkan merugikan banyak orang. Namun kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak segera mendatangkan azabnya kepada si pelaku yang telah berbuat zalim dan kejahatan tersebut? Jawabannya adalah karena Allah Al-Halim, Allah Maha Penyantun kepada hambanya. Demikian firman Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau yu'ahizullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, disebabkan perbuatannya, disebabkan kelakuannya, niscaya dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu makhluk yang melata pun. Akan tetapi Allah menangguhkan penyiksaan mereka sampai waktu yang telah ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala. Surah Fatir ayat 45. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seandainya Allah langsung menghukum atas perbuatan hambanya yang berbuat salah, niscaya tiadalah makhluk yang bernama manusia yang ada di muka bumi ini. Dari sinilah diambil nama Allah Al-Halim, Allah Maha Penyantun. Ada orang yang berbuat dosa, berzina, durhaka kepada kedua orang tua, berjudi, mencuri, merampok milik orang lain, meminum minuman keras, korupsi, narkoba, ekstasi, dan bahkan membunuh. Atas dosa dan kejahatan ini, tapi Allah subhanahu wa ta'ala masih menangguhkan hukuman kepadanya, padahal orang ini sudah pantas menerima murkanya Allah, pantas menerima azabnya Allah, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tangguhkan untuk menghukumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah menangguhkan hukumannya bukan karena Allah tidak mampu memberikan hukuman yang lebih berat, bukan Allah tiada berdaya melakukannya. Bukankah Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuasa segalanya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala menunda memberikan hukuman kepada hambanya yang berdosa. Itu dikarenakan Allah ingin memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bertobat dari kesalahan dan dosa yang telah diperbuatnya. Allah ingin memberikan kepada hambanya untuk memperbaiki diri sehingga hambanya benar-benar sadar akan betapa nikmatnya kesempatan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Kenapa demikian? Karena Allah senang kepada hambanya yang bertobat. Allah senang kepada hambanya yang mensucikan diri
Demikian Allah nyatakan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya kata Allah, Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Al-Baqarah 222. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menunda hukumannya kepada kita bukanlah karena kita ini orang soleh, bukanlah karena kita ini orang baik, bukanlah karena kita ini orang sempurna, bukan pula karena kita ini tidak pantas untuk menerima hukuman dari Allah. Sudah banyak kepantasan bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai syarat untuk kita dihukum. Tapi Dia Maha Halim, Maha Santun kepada hambanya, maka ditangguhkan hukumannya kepada kita. Bukan karena Allah tidak berdaya menghukumi kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sengaja menunda hukumannya. Ia berharap kita menjadi ahli surga. Ia berharap kita mendapatkan rahmat-Nya. Kita menjadi hamba-Nya yang baik dan hamba yang tahu diri. Demikian Allah Al-Halim, Allah yang Maha Penyantun kepada hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai kapan Allah menangguhkan hukumannya terhadap kita yang berdosa dan berbuat zalim? Allah sebutkan di dalam ayatnya, walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Akan tetapi kata Allah, Allah menangguhkan penyiksaan kepada mereka sampai pada waktu yang telah Allah tentukan. Waktu yang dimaksud dalam ayat ini adalah sampai ajal menjemput nyawa. Ketika nyawa telah berpisah dengan raga, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkan segalanya yang telah diperbuatkan oleh hambanya. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazukul azab. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari bukti-bukti yang jelas, kata Allah, dan mendustakan para nabi, kelak akan kami masukkan ke dalam api neraka yang akan menghanguskan kulit mereka. Dan setiap kali rasa pedih akibat siksaan itu hilang, Allah menggantikannya dengan kulit yang baru. Demikian seterusnya, agar mereka merasakan azab kami, kata Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah karena Allah Al-Halim, Allah Maha Penyantun, kita ditutupi segala macam bentuk aib-aib. Andaikan Allah tidak menutupi aib-aib buruk kita, maka kita tidak akan dihormati, kita tidak dihargai, kita tidak disanjungi, dan kita tidak dimuliakan oleh orang lain. Tapi kenapa kita dimuliakan, dihargai, disanjungi? Itu karena Allah masih menutupi aib-aib buruk diri kita. Andaikan Allah Subhanahu wa taala menampakkan siapa diri kita sesungguhnya, niscaya tiadalah kehormatan, tiadalah kemuliaan, tiadalah sanjungan yang pantas diberikan kepada kita. Andaikan Allah Subhanahu wa taala membukakan tabir siapa diri kita sebenarnya, maka jangankan orang lain, orang-orang terdekat kita pun mungkin jijik, muak,
tidak senang bersama kita. Anak tercinta kita akan menjauhi. Istri tersayang kita pasti akan terluka. Orang tua kita pasti akan menyesal. Andaikan semua keburukan ini ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia, pastilah tiada kepantasan bagi kita untuk mendapatkan penghargaan dan sanjungan dari orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hambanya. Walaupun seorang hamba penuh aib bergelimang dengan dosa, Allah tutupi aib-aib kita karena Allah berharap kita bisa rujuk ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat dan dapat mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, sebelum nyawa berpisah dari raga, selagi masih ada kesempatan, bersegeralah kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah nyatakan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu yang surganya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Demikian. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk senantiasa bisa memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Halim, Maha Penyantun kepada hambanya. Namun ketika sampai pada waktu yang telah ditentukan Allah, si hamba belum juga kembali bertobat kepadanya memperbaiki diri, maka Allah mengatakan, Inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Semoga pembicaraan yang singkat ini dapat mengantarkan kita menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.